Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Apa kabar semuanya? Mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini kita lanjut lagi perjalanan investasi kita. Dan berhubung episode 37 kemarin ternyata gue salah upload video, terpaksa gue take down videonya dan gue ganti dengan video ini. Jadi kita akan lihat perkembangan portofolio ini dari video sebelumnya lagi, sekitar 1 bulan lebih jadinya. Dan karena saham semua lagi merah, porto kita juga ikut kena imbasnya guys. Akibatnya porto kita yang kemarin sampai 101 juta bahkan 102 juta tertingginya, sekarang balik lagi ke 99 juta. Padahal itu udah termasuk top up guys. Jadi kalau nggak dihitung dengan top up, porto ini turun hampir 5 juta dari nilai tertingginya. Kurang lebih turun 5%-an. Tapi kalau investasi dari tahun lalu, hitungannya masih positif guys. Masih naik 1%. Intermezzo dulu buat teman-teman yang baru mau belajar saham, masih takut-takut, masih rugi, belum menemukan gaya investasi yang cocok, atau penasaran dengan metode investasi gua, butuh pendampingan, butuh konsultasi, langsung hubungi 0812 8817 8730 karena gue ada online course cara berinvestasi di pasar modal. Kursusnya private, 3 pertemuan melalui Zoom meeting. Materi kurang lebih seperti brosur, biayanya 1 juta rupiah aja guys. Oke, kita mulai dari top up yang gue lakukan. Sejak video sebelumnya gue ada top up 5 kali guys. Tanggal 25 Maret 250.000, tanggal 2 April 1 juta, tanggal 3 April 1 juta, 17 April 100.000, dan 25 April kemarin 350.000. Total top up gue jadinya 2.700.000 dari episode sebelumnya. Alhamdulillah. Ini transaction history gue. Tanggal 25 Maret beli Demas 15 lot. Ini di harga 165 guys. Lalu 2 April gue beli PTBA 3 lot dan Demas 7 lot. PTBA di harga 2.900, Demas di harga 165. Lalu gue cut loss BJBR di harga 1.200. Pegang 3 tahun berakhir cut loss guys. Alasannya karena dividen BJBR ini di bawah ekspektasi gue. Gue berharap minimal dapat dividen 100 per lembar, tapi ternyata dia cuma kasih 90 per lembar. Jadi gue jual sahamnya, uangnya untuk beli PTBA 1 lot di harga 2.920 dan Demas 4 lot di harga 165. Dari top up tanggal 17 gue beli Demas 6 lot di harga 164. Lalu ada jual BLTA, ini saham non dividen, gue dulu beli waktu pandemik dan gak bisa keluar karena harganya dijagain bandar di 50. Sekarang karena ada kebijakan full call auction, bandar gak bisa ngunci di harga 50 guys. Kalau mau ngunci itu di harga 1 sekarang. Kebetulan BLTA ini bukan perusahaan bohongan ya guys, perusahaan untung juga. Jadi nggak mungkin harganya 1 rupiah. Tapi karena perusahaan ini nggak bagi dividen, jadi gua nggak punya alasan untuk hold. Gue berhasil jual di harga 18, rugi 65%. Untungnya cuma 10.000 aja, jadi hilangnya nggak gede guys. Di tanggal 25 kemarin gue top up 350.000. Gue beli PTBA 1 lot di harga 2.930 dan Demas 4 lot di harga 162. Gue cukup puas dengan transaksi gue bulan ini, walaupun harga sahamnya turun, tapi menurut gue harga saham-saham ini udah sangat murah dan menjanjikan dividen yang sangat besar. By the way, video ini direkam hari Jumat 26 April 2024. Jumat ini IHSG ada di 7.036. Lagi turun banget guys. Asing dari sehari sebelum libur lebaran udah jualan. Dan jualannya nggak tanggung-tanggung, triliunan per hari guys. Prediksi gue IHSG masih akan turun lagi beberapa minggu ke depan. Tapi gue tetap beli saham guys. Selama ada dana dan ada saham yang gue anggap murah, gue beli. Walaupun setelah itu harganya turun lagi. Di stock list ini udah nggak ada BJBR karena udah gue jual semua. Bukan berarti BJBR jelek ya guys. Ini cuma karena dividennya nggak memuaskan gue aja. Perusahaannya tetap bagus, dividennya tergolong besar, tapi tidak cukup besar buat gue. Karena gue punya target dividen tahun ini 16 juta. Jadi gue tukar dengan PTBA dan Delta Mas. BLTA sekarang 20, ini sahamnya udah nggak punya gue. Tapi karena baru jual, jadi masih ada di stock list.
Full call auction ini awalnya tidak disukai oleh banyak investor, tapi belakangan banyak yang sudah beradaptasi dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk cuan guys. Gue sendiri memanfaatkan full call auction ini untuk bersih-bersih portofolio aja, supaya portonya enak dilihat guys. Gue nggak ngambil keuntungan trading di saham-saham ini karena tidak sesuai dengan trading plan gue yang seorang dividen investor. Demas ada di harga 161 sekarang. Demas ini sekarang jadi emiten favorit gua gara-gara Ion Mall terbesar se-Asia Tenggara yang keren. Gue sempat kesana kemarin lebaran, prospeknya bagus dan harganya belum naik. Hexa ada di 6025, ini juga bagus, harga juga masih murah, cuma laporan keuangannya belum keluar guys. Jadi gue masih wait and see dulu di saham ini. Tapi gue optimis dia mampu ngasih dividen sekitar 700 per lembar saham guys. LPPF 1500 sangat murah, gue punya average 1700, jadi sama dividennya balik modal guys. Berhubung gue masih ngejar target dividen, gue nggak beli dulu, kecuali turun ke 1400. Kalau 1400 gue akan beli lagi. MPMX 990, floating loss gue ini jadinya. Under 1000 MPMX murah banget, udah boleh kita kumpulin lagi. Kalau kalian kejar dividen 10%, MPMX ini udah oke banget harganya. Cuma hari ini MPMX kena unusual market activity guys. Gua nggak tahu umanya apa. Mudah-mudahan nggak ada pengaruh sama dividen perusahaan guys. Atau kalau ada pengaruh pun mudah-mudahan pengaruhnya positif ya. PTBA 2880, ada isu korupsi di perusahaan dana pensiun PTBA. Sebetulnya ini perusahaan yang beda ya guys, PTBA dan dana pensiun PTBA. Tapi bandar memanfaatkan untuk ngebanting harga, ya udah nggak apa-apa. Menurut gua PTBA di bawah 3000 merem aja guys, tetap tidak berubah. Gua akan beli terus. Di harga sekarang PTBA adalah saham yang paling menarik, kemudian yang kedua Demas. Jadi kalau gua punya uang, gua akan fokus di dua saham ini. Untuk saham yang gua belum punya sebetulnya banyak yang menarik karena memang lagi pada turun. Tapi berhubung dua saham gue ini harganya sangat murah, jadi yang lain cuma kita lihat-lihat aja guys. Ini posisi porto gua, Demas nomor 1 dengan 1920 lot, 80 lot lagi 2000 guys. MPMX 302 lot, Hexa 39 lot, PTBA sudah 50 lot, LPPF 4 lot. Nilainya sekarang 99 juta, potensi gainnya ini tinggal 2,1 juta. Porto gue kurang sektor perbankan, mudah-mudahan ada kesempatan untuk beli nanti karena BJBR-nya kemarin udah gue lepas. Sebenarnya harga yang sekarang itu sangat menarik, cuman baik lagi, gue punya target dividen 16 juta yang belum kebayang sekarang dapat dari mana guys. Sekarang gue mau ngasih tips karena ada yang nanya kenapa gue bisa kuat pegang saham bertahun-tahun. Tidak diperjualbelikan. Tahun lalu cuma jual saham MBAP, tahun ini baru jual BJBR dan BLTA. Jadi gue punya rencana nanti dividen yang dihasilkan dari portofolio gue itu bisa memenuhi kebutuhan hidup gue guys. Katakanlah kita butuh 5 juta per bulan, berarti 60 juta setahun. Porto gue yang sekarang setahun udah bisa ngasilin dividen 12 juta. Itu setara dengan 20% perjalanan guys. Jadi masih 80% lagi yang harus gue kejar. Untuk bisa sampai ke 60 juta dividen, caranya gue harus punya saham yang banyak dan berdividen besar. Jadi gue jual saham kalau kinerja dividennya tidak memuaskan atau ada kesempatan yang lebih baik. Misal gue jual saham BJBR kemarin walaupun cut loss setelah hold 3 tahun, nggak masalah karena dividen BJBR yang gue dapat kalau hold itu 28.500. Tapi kalau gue tukar PTBA itu berpotensi minimal dia ngasih 30.000 dan masih dapat 4 lot Demas dengan potensi dividen 8.000. Totalnya itu 38.000, ada selisih 25% guys, dan kemungkinan besar ini bisa terlaksana. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.